Shalom, terpujilah Tuhan untuk hari ini. Anugerahnya sangat luar biasa di dalam hidup kita. Memasuki hari yang ke-39 perintah kawalan pergerakan, kiranya saudara tetap kuat dan bersemangat untuk melaluinya bersama keluarga atau teman-teman saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Sebentar firman-Mu akan dikongsikan. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama merenungkan tentang orang muda, dan pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Amsal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-6 sahaja. Firman Tuhan berkata, "Ajarlah anak cara hidup yang betul, maka sampai tua pun dia akan hidup demikian." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam situasi perkembangan dunia masa kini, hampir semua ibu bapak ragu-ragu dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Contohnya, dengan siapa mereka bergaul, apa yang mereka lakukan selepas pulang dari sekolah, atau apa kandungan inbox handphone mereka, dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang biasanya menjadi perhatian ibu bapak sekarang. Saudaraku yang seiman di dalam Tuhan, tidak dapat dinafikan bahwa orang muda sekarang sangat update dengan segala macam tren terkini. Sama ada tren baik yang positif ataupun tren yang negatif. Sebagai ibu bapak, kita harus berhati-hati dalam hal ini karena pengaruh pergaulan di luar rumah sangat kuat bagi mereka sekarang. Mereka harus menyadari akan hal ini dan jangan sampai terjerumus dalam pergaulan yang menyesatkan. Saudara, firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata, "Janganlah kamu tertipu, persahabatan yang buruk merosakkan akhlak baik." Bahkan, masa depan orang muda sekarang sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka lakukan. Saudara, Tuhan menginginkan agar orang muda tetap berjalan dalam kebenaran. Pergaulan memang diperlukan, tetapi harus sehat dan positif karena pergaulan sangat mempengaruhi pembentukan diri atau kepribadian seseorang. Jika pergaulan mereka adalah di kalangan rakan-rakan yang pandai, menghormati Tuhan, rajin beribadah, aktif pelayanan di gereja, atau aktiviti positif yang lain seperti bersukan dan sebagainya, maka kepribadian mereka akan dibentuk di lingkungan ini. Sebaliknya, jika pergaulan mereka adalah di kalangan rakan-rakan dengan kebiasaan yang buruk, maka kepribadian mereka akan dibentuk dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Saudara, Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9 mengingatkan seperti berikut. "Hai orang muda, nikmatilah masa muda kamu. Bergembiralah ketika kamu masih muda. Lakukanlah kehendak kamu dan ikutlah keinginan hati kamu. Tetapi ingatlah bahwa Allah akan mengadili segala perbuatan kamu." Saudara, supaya orang muda kita tetap memiliki sikap menghormati Tuhan, maka
kita harus menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam diri mereka sejak kecil lagi. Karena firman Tuhan berkata, bagaimana seorang pemuda dapat hidup suci? Dia dapat hidup suci dengan mentaati firman Tuhan. Saudara, Martin Luther King Jr. pernah berkata seperti berikut, jika saya tidak dapat melakukan hal-hal besar, saya dapat melakukan hal-hal kecil dengan cara yang luar biasa. Mari orang muda mulai fokus dengan apa yang Tuhan sedang pertanggungjawabkan kepada Anda. Persekolahan Anda, pengajian Anda, dan bagi yang bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Serta bagi yang terpanggil di ladang pelayanan, lakukanlah panggilan pelayanan Anda dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, seperti kata firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya perkongsian pada hari ini mendorong, menguatkan, dan menjadi berkat, khususnya bagi orang muda. Giatlah melayani Tuhan bersama keluarga. Ingatlah, patuhi perintah kawalan pergerakan. Keep calm and stay at home. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan di dalam setiap hati kami, khususnya orang muda, supaya menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.